Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, astaghfirullah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang saleh, bersama yang dakai penghulu, guru serwani, guru arifin dan guru yang berhadir. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat-hajat sedin-sedin sekeluarga dan hajat-hajat kita barokah dunia wal akhirah. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan kepada baginda kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah sebagai sebaik-baik umat. Dan sebelum membacakan kitab atau melanjutkan pelajaran kita mengenal istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih dulu banyak-banyak minta maaf halal kepada Allah, minta ampun lawan pian barataan zahir maupun dan dunia wal akhirah. Alhamdulillah, kita telah mengingat-ingat istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Saudah binti Zam'ah, yang ketiga Sayyidatuna Aisyah binti Abu Bakar, yang keempat Sayyidatuna Hafsah binti Umar, yang kelima Sayyidatuna Zainab binti Khuzaimah, yang keenam istri beliau Sayyidatuna Hindu binti Abi Umayyah atau yang disebut dengan Ummu Salamah, yang ketujuh Siti Zainab binti Jahsy, yang kedelapan Raihanah binti Zaid bin Amr, yang kesembilan Sayyidatuna Juwayriyah binti Al-Haris, yang kesepuluh Sayyidatuna Ramlah binti Abu Sufyan atau yang dikenal dengan Ummu Habibah. Yang ke-11 adalah Sayyidatuna Safiyah binti Huyai. Yang ke-12 Sayyidatuna Maimunah binti Al-Haris. Jadi Maimunah ini bini Nabi yang ke-12. Maimunah memiliki nama asli Barrah, jadi kasih Barrah. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengubah nama Sidin menjadi Maimunah, yang berarti artinya adalah berita baik. Nah, jadi Maimunah itu artinya berita baik. Nah, jadi bagus anak begini digalani Maimunah. Pengelipin lah, bila ada begini ngarannya Maimunah berarti itu baik tuh. Nah, berita baik artinya. Nah, jadi bila orangnya nama Maimunah, bila memburuk-buruk memberi supan, ya lah, saleh sebenarnya kadet. Supan tawangaran, ya kan? Karena asmaun doaun ya Nabi, nama-nama itu adalah doa. Ancak dulu kisahkan dulu base yang orang kakanakan tuh gering harus kesurupan, ketika kesurupan, tumat kesurupan, muyak dah dulu ganti namanya, dulu marahnya Salsabila. Salsabila itu nama satu sumur atau telaga di surga ya. Itu sama fiha Salsabila, bagus itu. Cuman bila kakanaknya kada sanggup marah dan menyandang ngaran itu, iya bisa penggiringan ketinggian aksara di orang dengerin. Lalu giring terus, sudah dulu ganti banyak dulu, ganti ngarannya dulu. Apa guru ganti marani dulu Syifa. Lain nang Syifa nang kimos bisa sapide tirampang ladusin itu mustahilnya. Begini dia kimos. Syifa itu kan artinya sembuh. Nyatakan dulu pian
abahnya aing sekira anak pian itu sembuh, karena jangankan didoakanlah, gelitik hati kawitan itu mustajab pian kabul. Bujuran kawitan ini jadi orang bahari bakaramat hidup-hidup. Musik kawitannya ini gawiannya maksiat saja, bila menumpah atau mendoakan itu diterima oleh Allah Ta'ala ya. Hebatnya kawitan. Makanya kunci suksesnya anak itu tergantung lawan kawitannya. Bila durhaka lawan kawitan, anak-anaknya itu membela-bela tujuan. Bila baik lawan kawitan, insya Allah waktu juga. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbuat baiklah kalian kepada kawitan-kawitan kalian ya Nabi, maka pasti berbuat baik juga anak-anak kalian lawan kalian. Nah, jadi abahnya berniat mudahan anakku ini sembuh. Imbah diganti ngarannya Syifa, ampih panggaringan, ampih kasurupan. Ini orang kasurupan tuh ada yang diulah-ulah, ada yang diulah-ulah, ada yang bujur kasurupan, ada di orang kayak kulasit, ada ini lamah buluan, ada bulu itu nangkaras, paham di orang bahari itu lamah buluan je, ada kan bulu nangkaras bulu apa? Bulu apa? Bulu lendak, karas toh. Nah, jadi sunat hukumnya mengubah ngaran dan artinya kada baik diubah. Ini diantaranya ini ada guru nang pina mahlut, ngapangnya beganti-ganti ngarannya, maulah kayak ketuhan di ngarannya. Nah itu orang ada paham hadisnya Rasulullah. Rasulullah pernah bertemu lawan laki-laki nang bangaran huzun, jadi Nabi ganti jadi sahal. Karena huzun itu artinya sulit, sial. Kada hakor, sial harus hidupnya. Kada pasien lawan Rasulullah. Ada yang mengatakan ganti aja. Karena Rasulullah menjadikan berganti jadi sahal, lalu jadi nyaman hidupnya. Karena nama tadi itu kan sahlun mudah. Maulah ngarto hati-hati pulang zaman main di Quran aja. Nah, ngaran Fir'aun bersumpah. Fir'aun. Ngaran pulang ngaran Sayyidul Mursalin. Nah, itu ketinggian pulang. Nah, makanya bagus bertakun lawan guru. Nah, untuk tasmiyah itu hati-hati juga. Itu artinya napa? Lah. Nah, hati-hati. Kalau benar ngaran berhala kah? Bisa ngaran berhala. Nang bujur azza wa jalla diarani uzza. Itu orang gala. Lata uzza manan hubal. Itu orang berhala tuh apa ngarannya pemimpin berhala nang suhu-suhunya. Nabi juga pernah bertemu kebinian ngarannya Asiyah, artinya wanita yang durhaka katujuh maksiat. Ganti Nabi jadi ngarannya Jamilah. Ini kan bini Nabi pernah diganti Maimunah, berita baik. Maimunah berasal dari Banu Hilah. Meski begitu Maimunah dikenal sebagai perempuan yang baik hati. Nah, sedini baikan. Musik orang tuh kada bungas tapi baikan. Wah, asal bungas ya. Tatuju orang ngomane. Bila salaman bilang duit, bah. Jamin halal ini dia. Saya murah. Atau bila dapat mengurih ini kata-katanya lembut. Orang baikan tuh kan bisa baik dengan kata-kata, bisa baik dengan akhlaknya. Musik orangnya bungas tapi kada baikan. Pangasaran, parangutan, pamamayan, penyinggungan, parajuan, apa lagi? Paanggapan, apa lagi?
Panyambetan. Apalagi pawadeen. Apalagi panamisan. Apalagi ayo kada nyaman. Palampiasan. Nah, maka Maimunah ini terkenal dengan baik hati sidin. Bah, biarlah bila bebinian kah lalakian kah hatinya baik sulit kurang melupakan, ya kan? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan anak harimau. Sama tak? Meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama apa? Nama baik atau nama buruk. Lalu bila lelakian bakalan almarhum. Apa almarhum itu artinya? Orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau bebinian almarhumah, perempuan yang dirahmati oleh Allah. Amun banjir aluminium. Maka bila orang kada beragama Islam kada boleh dikiau almarhum, haram hukumnya. Orang tu kada beragama Islam dikiau almarhum, haram hukumnya. Kenapa? Haram kita mendoakan orang muslim minta dirahmati oleh Allah. Karena rahmat ini hanya untuk orang Islam. Makanya bila ada orang non-muslim mengucapkan salam, ujarnya assalamualaikum, kita cukup menjawab waalaikumsalam. Kada boleh berbuat warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bila orang Islam melihat assalamualaikum, fahayyu bi ahsana minha, waalaikumsalam warahmatullah. Nabi bila yang bersalam assalamualaikum warahmatullah, kita lebih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila yang bersalam assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, kita sunat melebih waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh waridwanuh. Orang bersalam ulang assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh waridwanuh. Anja jawab ulang waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Orang panjang lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Sambung ulang waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh. Apa? Hah? Wa ihsanah menjadi salawatnya. Orang panjang lagi assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh waridwanuh wa maghfiratuh wa ihsanah. Betampar aja ini. Kan bepang mau betampar enggak? Ya kalau kan salamnya ada. Ini ngarannya memberi salam hukumnya sunnah, menjawab. Jawaban salam itu apa? Wajib ditang di mana? Jawaban salam. Jawaban salam itu waalaikumsalam. Jangan assalamualaikum wajib. Salah, tidak. Malam yo sedikit. Ada dingin itu tahu anda kita. Nah, ini hukum toh. Menjawabnya wajib. Nah. Tapi bebinian menjawab salam lelakian, baik di telepon atau orang minta sumbangan atau orang mengatur rumah, jangan ando-ando. Haram. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mual. Haram hukumnya nita. Bujuran. Apalagi ini salam nang orang berpacaran. Assalamualaikum sayang. Terus salam di bulan berpacaran, video call syariah. Video call syariah tak halal, bukan dah halal. Udah bujuran. Mungkin kebinian ya nah. Ada orang menelpon dengan assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu. Lagi ngapain? Kamu tanya. Jangan nanya-nanya. Kalau penting ya. Oh, ini kada. Assalamualaikum
pesantren biar buat pesantren Mailangi kawannya ulun umpat pak, ulun umpat kawan ulun itu namanya Ismail dan Mailangi kawan ulun lakian ini kawan ini besen adik beginian banyak. Lalu ulun umpat di belakang, ujar kawan assalamualaikum, membukai adiknya beginian. Waalaikumsalam, jangan membukai dinta. Ngapa aja? Ada anu kah aja? Ada Muhsin kah aja dinta. Lalu ujar adik, kakak Husin, dinta. Kayak dinta. Kawan dia mencari manggetar lintuhut kawan ulun. Arau biarnya kegenangan aja. Kata-katanya aja dia ya Allah. Itu membahayakan. Panah daripada panah syaitan. Hati dia. Dulu assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dapat gerak. Wah, entah. Ada bebek lalu di kursi anda keluar lapor jadi nangka ini bisa min Tuhan bilang gelang kayak Abu Jahal. Katanya itu panggilan. Kalian jangan berdoa aja. Jangan berdoa. Nah itu deh. Ya Rasulullah. Nah baik hati, baik penguntungan di orang baik. Bagus juga penguntungan baik tuh lemah limambut lawan orang. Ya kan? Jangan penasaran karena kata-kata kasar itu walaupun kita minta maaf tetap membekas di hati orang. Ya kan? Pian pernah pasti merasakan dikasari orang kayak apa rasanya? Asal dikeruput video bang. Apalagi di saat kita di bawah. Ya kan? Orang lagi ada hajat. Pak Haji, tolongi ulun. Ulun hendak benar nah minta tolong lawan pian. Berhutang duit lawan pian. Berapa di sini? 5 miliar haji. Ayo orang lagi di rumah serah sambet. Parkin lah par. Kita serah sambet ngaji 50.000 jen. Besar mukar beres. Lawan amas 2 kilo. Orang kelaparan salah-salah. Nah, orang sugih mahaji ini kasar, nyaman muha ikan nak berhutang, nyamankah bercari sampai matinya ingat, ya kan? Tapi di sini minta maaf lah, ulun kada kau membentui pian, nanti ulun juga kena bila ulun ada duit, mudahan lakas dapat duit, kau membentui pian, itu. Sama juga maaf-maaf bebinian. Bila dihendaki lelakian atau dimarahi lelakian, jangan hendak mengeluarkan kata-kata kasar walaupun pian kada hendak. Ulun banyak menangani kebinian, banyak. Padahal ini udah tua umur, cuma banyak kejadian kekawalan ulun. Maaf, aku jaga emosi, dah, aku dipacaran dilarang akan oleh kawitan, musim aku kan dibelaki jangan. Lakon orang yang kayak orang Papua gitu ya. Nyambut di depan ulun waktu sekolah pesantren dare. Sekalinya kawin. Anaknya kita tahu enggak? 5. Ada 4 tahun dulu indah lembut. Betianan hak dulu nyaman kau aja. Orang tambangan ya, 5 anaknya indah-indah. Nya bila bebinian tuh mahina lakian nyaman bener lakian tuh main-main dia jujur deh. Kenapa? Karena orang yang kayak itu menunjukkan inya sombong. Orang sombong tuh lakas karena bila indah-indah minta maaf ulun kada kawa menerima pian. Mudahan pian dapat yang lebih baik pada ulun. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujar laginya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai kok. Kan bagus
Jadi lelakinya bila dengar innalillahi wa inna ilaihi raji'un paling nyot. Sudah jangan, karena ulun banyak menemui bebinian nang kana parang maya, nah di parang maya oleh lelakian nang sakit hati. Ujar lelakiannya, aku tak bisa memilikimu, maka orang lain tak boleh memilikimu. Ya diambilnya gambar seorang, diandaknya di pakuburan, jangan cerita. Lalu beelahan, seikong hendak, seikong kada hendak, sama-sama berhendakan. Ada nang mawas-wasane, mbah kawin pulangan setumat kawin salah. Kenapa? Kayak mayat bebiniannya. Nah ini kira-kira kayak tadi. Jadi lembut-lembut aja. Lelakian tuh wajar aja ditolak, karena ini lelakian. Bebinian banyak, dan bebinian punya hak untuk menolak karena lelakian jadi sikok. Cuman caranya aja, ya kalau caranya aja. Ya Rasulullah, ya Habibullah, itulah yang muslim. Nah, jadi Sidin dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang melaksanakan umrah. Umrah ini wajib sekali seumur hidup. Haji wajib sekali seumur hidup. Bila orang berhaji pasti kau berumrah. Bila orang berumrah kada berhaji. Minta 7 kali umrah sama pahalanya haji. Dan orang yang umrah di bulan Ramadan itu sama pahalanya umrah, sama pahalanya berhaji dan berumrah yang langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu bila orang umrah bulan Ramadan. Apa dulu aja bulan puasa umrah? Nah, malam umrahnya siang boleh. Kenapa? Dan namanya umrah di luar bulan Ramadan tuh kawan mengambil nikatnya 7 kali. Kawan tuh, alhamdulillah belum kawan. Sehari 3 kali untuk kawan sering berlaku sekarang. Tahu urusan dia dalam perjuangan menuju kajian aswad tuh. Alhamdulillah kada terhitung berapa, pokoknya lah bisa 10 kali menuju kajian aswad Pak. Ya kan? Kenapa? Ada murid. Nangaran gawin menambahi orang di negara di Makkah nambahi orang dulu. Bujurin bingung kawan senambar ini bisa penambahan di negara penambahan di Makkah bertambahin juga. Orang dia kan itu sana. Orang minta mandi, orang minta doakan, orang berjalan, orang berjalan dulu aja. Orang minta berjalan doakan dan selamat berenang dulu aja. Maka ulun turis di rumah sakit kita ngalih. Tujuan Baitullah mana? Baitullah mana? Kenapa minta lawan dulu? On Baitullah biar pulang dulu aja. Jadi menentukan angka 7 umrah, ulun sekira pas 10 kali ya gundul anak menuju Hajar Aswad. Kacamata ulun pacul, pada kacamata menuju Hajar Aswad membayangkan. Nah, billahi ta'ala sudah dulu. Ihram kuati, mata tegangan. Kamu jualan dua. Seorang dilancar di baju orang aja dasar kudu berada ya. Bahaya, mesti ada kakan-kakan. Kau lihat dilancar di depannya lato-lato. Bayangkan. Nah, menyusur. Pak sudah berikut dulu nonton. Di depan dah. Hajar Aswad di depan dah. Tinggal menyurung kepala, sekelinya bebinian bermasuk di tangan sih. Kurang tekan mah kelompok orangnya. Terlanjur gue. Nang laki makan kamu puk ya. Ini tangan laki kurang kuat. Bari jadi kuta oleh kain. Utahannya. Orang itu pukul udah tahu urusan puk. Ini bebinian. Cakanya lelakian utahannya bebinian dan bakalah sudah daripada terakhir. Oh, malah ya sudah. Baik-baik Hajar Aswad. Haram hukumnya mengucap Hajar Aswad itu menyakiti orang lain. Mengucap Hajar Aswad hukumnya sunat, menyakiti orang lain hukumnya haram. Jangan dipaksakan.
Katia paling mulai panggilannya aja. Ujian Hajar Aswad siapa nama wujud aku, kayaknya aku bawa ke surga. Iya, daripada orang nanya kan wujud Hajar Aswad, wah sini jago, ranjau terus, hantam terus, hantam. Nah, Hajar Aswad hilang, melihat hilang di ujung. Sebenarnya Katia arah. Nah, Hajar Aswad ya. Pilih membuka, Katia orang hilang di ujung. Orang hilang jangan meninggal di sini. Meninggal. Langsung muak. La ilaha illallah. Ada di kisah. Yakin dibayangkan? Bahkan ada beri sunnah. Allah, baguslah nikah di Makkah itu bagus, di Masjidil Haram nikah bagus, ada duitnya. Jangan ke Makkah, di negara yang ada nikah. Ini kawakan cakap boleh demi yang lalu semuanya. Ujar kebinanya berapa pian tak menjujur ulun masalah pian ulun gak usah dijujur apa kita akad nikah di Baitullah. Iya, berapa kali kipayah mempelakannya. Bagus tenang. Daripada juga pian umrah 35 juta ya, kalau menyewa pelaminan 50 juta. Jangan dulu umrah duitnya nikah di sana. Ya pikirkan ya kan. Nyewa pelaminan 60 juta lawan uang budak-budaknya, ya kan? Jangan, orang nikah atau orang aja, tali gerbang digentong, kaki behalnya digentong, kambang digentong 10 juta gitu, mayo, ya kan? 50 juta aja Pak Desa pemuda, barang yang dengan parupok, kaibak parupok, cerdas-cerdas juga, ya kan? Ini aku untuk umut bakal ya kan? Berdoa pulangan di sana, mahayal. Berniat dah, ya Rasulullah kan indah umrah, nikah sedih. Sunnah Rasul, kayak bujuran juga. Nah itu Maimunah. Nah ke-13 Sayyidatuna Maryah binti Syama'un, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah Maryah binti Sam'un atau yang disebut dengan Mariyatul Qibtiyah. Mariyatul Qibtiyah. Nah, tak perlu ingat. Kalau tadi kan ngarannya Salsabila. Ini kan tinggi benar mengkawa anak jangan ngarannya Salsabila kalau pindahnya kada tahan. Nah, ada Mariyatul Qibtiyah, Mariyatul Qibtiyah. Kita kan punya orang Subalah nang Baisian Tuhan Bunda Maria. Kawan jangan biasanya kesapu-sapu. Nah, kemudian jangan bilang ngaran Baisian ngarannya misalnya ngaran anak Salsabila atau ngaran anak Nabila, jangan dikiau bila karena itu termasuk artinya bala, musibah. Nah, mending ngaran hati dia. Afdal itu ngaran yang disingkat-singkat, orang Arab, orang Makkah ada mau menyingkat-nyingkat, bila ngaran Muhammad, Ahmad, bila ngaran Arsad, ini kadang kita ada sat-sat ya, sat-sat bangsat ya. Kita tuh ada sunnah Rasul kok orang-orang sebijian. Kalau kan Muhammad, Zakaria, Ansari, Zakaria, Tito, jangan ajak harus sholat. Nah itu orang orang kok namanya banyak lagi ngalang jangan awak dulu. Jadi Mariyatul Qibtiyah ini adalah seorang budak perempuan, nyebutnya ada budak lah. Islam mau membebaskan perbudakan berangkat Rasulullah dan lagi perbudakan yang dihadiahkan oleh penguasa Mesir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya bahari budak itu dijual beli
dijual beli, disuruh begawi. Maryah tuh berkulit putih dan sangat cantik. Jadi kada berataan budak hilang hitam legam kada, banyak budak nang bungas-bungas. Semakin bungas budak bebinian namanya jariyah. Itu budak perempuan. Kalau budak kekanakan bulan. Kalau budak laki apa bagus kau ni? Abad lah, Abdul. Jadi ini kan bahari perang lah, terus musuh ini kalah, lelaki yang Tuhan itu dibunuhnya. Orang zaman dulu tuh lakinya dibunuhnya, abahnya dibunuhnya. Nah anak-anaknya itu jadi budak namanya. Kakanakan bulan, nah halus tuh laki yang disandanya, disuruhnya, di budaknya, bini-bininya yang bungas-bungas diambilnya. Nah, maka sampai 1000 biasanya budak, semakin banyak budak semakin sugih. Dan harganya bila budaknya pintar, bungas larang harganya. Bila budaknya berbungulan, murah. Makanya kan Bilal bin Rabah budak, Wahsy budak. Ini Mariatul Qibtiyah. Nah, Mariatul Qibtiyah ini budak daripada penguasa Mesir, yang orangnya kulitnya putih, bungas. Karena Mesir itu rata-rata bungas. Kenapa? Karena mereka banyak keturunan Nabiullah Yusuf alaihis salam. Ya Allah, bisa ramai tujuan Mesir. Biasa ada bulun, buka di YouTube. Ada bulun lah. Binian Mesir itu bungas-bungas karena Nabi Yusuf, Siti Zulaikha. Jadi Mesir lah, hanya bungas-bungas. Bilanya ada bungas, masang itu namanya. Nah, jadi Mariatul Qibtiyah ini cantik sedikit. Dijulung lawan Rasulullah, lalu beisian anak mengarang sidin Sayyiduna Ibrahim. Wafat juga anu-anu anak Nabi. Nah, itu istri harus dituntut guys. Lalu timbul pertanyaan, Guru, kenapa Nabi banyaknya bini iblis ikut? Bahkan maaf ada orang muslim yang mengatakan Rasulullah itu kanafsuan. Ya kan? Jawabannya gampang. Nabi punya istri 13. Mau dibandingkan nabi-nabi lain, nabi-nabi yang terdahulu. Ayo. Nabi Sulaiman berapa istri? 1000. Ayo calon pembakar yang mana? Calon bibirnya ke mana? Bini 1000, min Tuhan 22 berapa kali? Hah? Belum ipar, belum itu lambung. Juga 1000 bagi sini. Itu namanya biar lah di luar negeri nang kada beragama Islam itu raja-rajanya bisa bundik-bundiknya ribuan. Nah, jadi jangan memandang Rasulullah. Rasulullah itu alasan sidin kawin pertama faktor transendental atau faktor ilahiyah. Apa maksudnya? Allah yang menyuruh. Nabi di antara pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah itu siapa? Bukan kehendak Rasulullah. Allah yang memerintahkan. Kenapa? Fungsi Rasulullah itu untuk menerangkan tasyrik, menyampaikan hukum. Dengan sebab Nabi kawin lawan Siti Aisyah usia 7 tahun, di situ boleh kekanakan berbinian umur 7 tahun dinikahkan. Tapi lihat 7 tahun Nabi kita mengumpul ya. Siti Aisyah ada 2 tahun, Nabi ada 9 tahun aja boleh berkumpul. Artinya di umur 9 tahun boleh berkumpul 2 lagi. Itu artinya menyampaikan hukum Allah namanya. Dan faidahnya banyak. Aisyah ini cerdas, sehingga sini banyak menghafal dan meriwayatkan hadis-hadis dari kehidupan Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Rasulullah wafat, Siti Aisyah menjadi gurunya para sahabat. Nah, bini-bini Nabi ini kan banyak mengisahkan siapa? Siti Aisyah kan banyak mengisahkan. Keistimewaan Siti Khadijah siapa yang mengisahkan? Siti Aisyah mengisahkan. Ini hikmahnya, ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, faktor sosial jaga ini.
Nabi nikah nang menikahi bini sendiri itu karena di antara bini-bini nang sering nikahi itu bebinian yang ditinggal suami mereka. Entah sebahagian karena perang mati syahid fisabilillah atau akibat garing, lalu Nabi mengayomi dan melindungi janda-janda yang telah ditinggalkan oleh suami mereka dan memberikan penghidupan kepada anak-anaknya. Makanya bila ada lakianku meninggal, biasa binian urusan bisa bini, ada anaknya, kita jaga akan anaknya itu. Kafilul yatim kahataini fil jannah, orang yang memelihara, menjaga, memperhatikan anak yatim kayak ini jina-jina betatai lawan aku di surga kayak ini menggaduh anak yatimnya aja, apalagi menggaduh umahnya anak yatim. Padahal cari bini yang banyak anaknya musanggu. Allah Akbar. Karena takdir Allah Ta'ala ada itu. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menikahi ada di antara daripada putri-putri atau anak-anak kepala suku. Nah, akibat Rasulullah menikahi anak pemimpin orang yang kada Islam, dinikahi Nabi anaknya, akhirnya mintuhan Nabi umat Islam, akhirnya terhenti peperangan, bersatulah kabilah dengan kabilah yang lain dengan sebab pernikahan. Hanya nama katakan banyak toh. Yang ketiga, faktor politik. Nabi itu ahli strategi, ahli siasatul Islamiyah, ahli politik. Makanya orang jadi ulama, jadi guru tuh harus tahu politik. Karena kita zaman ini bila ada mengerti politik, dipolitiki. Betulan. Hati-hati nih, para 2024 nih, hati-hati dia. Banyak politik yang masuk. Kita jangan sampai dipolitiki. Makanya timbul lato-lato itu bila masih di bawah tok ya. Tapi bila sudah naik ke atas tokok takap tokok katiak ya. Ngarang bunyinya. Bila nang di bawah aja bahangkok biasa. Tapi bila nang di atas nang bahangkok, guru lawan guru bahangkok, pejabat lawan pejabat bahangkok, orang sugih lawan orang sugih nang bahangkok, artis lawan artis bahangkok, tumbuh bahaya. Nah, maka kita ini jadi incaran. HSS ini jadi incaran orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ada jawab tanggung. Jadi kita harus jadi orang yang cerdas, minimal bertakun loh, orang yang tahu. Kenapa? Pernikahan tersebut untuk merekatkan persatuan dan menghindari permusuhan atau membebaskan tahanan. Berakati kawinnya Rasulullah damai. Hampir perang di Jawa aja hari ini. Perang terus perang. Akhirnya apa? Anak raja lawan permaisuri putuan putrinya kawin lawan anak raja. Gara-gara kawin hampirnya berperang. Faktor sosial. Bangsa Arab dikenal hobi berperang di zaman dahulu. Orang Arab itu begitu jagoan. Dari itu dijagoan. Tapi sangat menjunjung nilai-nilai hubungan keluarga. Hebatnya. Oleh karenanya pernikahan Nabi ini untuk merekatkan tiap suku agar tidak bertikai. Nah, itulah para perempuan-perempuan yang menjadi istri Nabi Muhammad SAW dan alasan beliau melakukan poligami bahasa ini. Jadi mengawin itu segera mendamaikan dua suku. Mendamini, bebini bukan mendamaikan, maulah bakalahian. Ya kan? Nah, jadi haram hukumnya memadahkan
hanapsuan itu bisa murtad dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hati-hatilah sama maaf banget dia berbinian yang lelakian kan. Nah si Anu tuh berbini pulang dia menuruti sunnah Rasul. Ada yang mau ucapkan sunnah Rasul ngapa kayak kita. Nah ini menghina sunnah Rasul bisa murtad. Bila dia ada sesuatu udah iya usah. Jangan menyirit-nyirit bini Rasulullah. Jangan menyirit-nyirit Rasulullah. Itu membahayakan iman dan tauhid kita. Lah wujudan biar. Itu alasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi perempuan-perempuan. Dan Rasulullah itu kan ketika lawan Siti Khadijah, Siti Khadijah menikah dengan laki binian lain, Imbah Khadijah wafat lah. Imbah Khadijah wafat. Nah begitu jugalah para wali-wali Allah. Sama sepuluh sekumpul sedin kawin mahadang izin Rasulullah. Sedin kawin Datuk Kelampayan sudah mengizinakan guru-guru sedin aku mahadang perintah Rasulullah. Orang bahari membuka majlis mahadang perintah izin Rasulullah. Orang wali kawin mahadang izin perintah Rasulullah. Ada orang ini kada buka majlis kawin mahadang perintah musubulah. Begitu lah. Menghadang perintah Rasulullah minta yang bilang majlis itu diizini oleh Rasulullah berkah majlisnya. Banyak tuh orangnya. Nah, bila kada izin guru, kada izin Rasulullah, ya seumur jagung. Jagung tuh berbulu. Setumat jalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik hidayah inayahnya. Dan Allah kabulkan segala hajat kita dunia wal akhirah. Dan Allah taala berikan kita rezeki yang banyak yang berlimpah ruah. Allah berikan kita kesehatan, keafiatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halal, minta maaf, minta ampun, berilah. Al-Fatihah.